doang. Mustahil Indonesia bisa bangkit cuma pinter ngomong doang. Bener nggak Ibu ini? Bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Umat Islam tidak mungkin bisa bangkit kalau pemimpinnya, kalau ulama-ulamanya, kalau ustad-ustadnya, kalau kiai-kiainya, kalau habaib-habaibnya cuma pandai ngomong doang. Tong kosong nyaring bunyinya. Banyak ngomong tak ada buktinya. Ya Bu, gak akan mungkin rakyat Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan dalam hal ekonomi kalau pemimpin-pemimpinnya, kalau ulama-ulamanya, kalau para pemimpin agamanya cuma pandai ngomong doang. Setuju enggak ini? Halo? Bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, setuju? Kalau cuma pandai ngomong doang, cuma dua yang akan terjadi. Yang ngomong ngibulin, yang dengar omongan dikibulin. Yang ngomong membodoh-bodohin, yang dengar omongan dibodohin. Yang pada akhirnya kesejahteraan umat Islam cuma mimpi. Kesejahteraan rakyat Indonesia cuma mimpi. Kejayaan umat Islam cuma mimpi. Kejayaan rakyat Indonesia cuma mimpi. Kenapa? Karena cuma ngomong doang. Kalau cuma ngomong, biar beo yang disuruh bicara. Karena beo itu lebih lucu daripada manusia. Ibu, bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Yang pada akhirnya Ustadz Somad, Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz Haikal diminta pertanggungjawaban atas investasi bodong 212 emas. Suka tidak suka, mau tidak mau, mereka semua akan dimintakan pertanggungjawaban. Karena tanpa jalan dari mereka, tanpa omongan mereka, tidak mungkin akan banyak investor yang menanamkan duitnya di sana. Ibu, bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kalau Gus A ini orang yang tidak hanya ngomong, tapi berpikirnya pun maknyos. Kalau ngomong tanpa otak, repot. Kalau otak tanpa ngomong, repot juga. Maka seorang pemimpin umat, seorang pemimpin bangsa, otaknya harus jalan, ngomongnya harus jalan. Benar apa betul? Nggak bisa seorang pemimpin bangsa, seorang pemimpin umat cuma pintar otaknya tapi nggak bisa ngomong. Nggak bisa untuk saat ini, di era modern ini, seorang pemimpin bangsa, seorang pemimpin umat pandai ngomong tapi otaknya kagak ada. Seperti Anies Baswedan itu, nah, pintar ngomong tapi otaknya kagak ada. Akhirnya ngibulin rakyat Jakarta, ngebohongin rakyat Jakarta. Kalau punya otak tapi tidak bisa ngomong, ya mungkin Ibu Mega lah. Pintar otaknya, bro, cerdas. Tapi banyak diamnya, repot juga. Di zaman sekarang politikus itu harus pintar ngomong, pintar berpikir. Harus dua kekuatan. Ketika berpikirnya sudah bagus, ngomongnya sudah bagus, maka yang terakhir adalah harus pinter praktek. Orang yang pinter ngomong, orang yang otaknya bagus, orang yang pinter praktek cuma dua. Ahok dan Jokowi. Atau Jokowi dan Ahok. Sudah terbukti, sudah teruji. Bahkan sekarang bermunculan ada Ganjar Pranowo, ada Risma hari ini. Udah ketahuan. Makanya sekarang saya ngakak ketika melihat bahwa elektabilitas Anies Baswedan tinggi. Ditinggiin maksudnya. Padahal sebetulnya rendah. Katanya elektabilitas Prabowo tinggi. Ditinggiin mungkin. Padahal sebenarnya elektabilitasnya rendah. Agus Yudhoyono katanya elektabilitasnya tinggi. Ditinggiin maksudnya. Padahal sebenarnya rendah. Terbukti, bro. Sekarang kita mulai lihat Demokrat, PKS, terus Gerindra, bahkan mungkin Nasdem, PKB, PPP sedang merencanakan sesuatu. Mereka sadar sesadar-sadarnya, mereka eling seeling-elingnya, mereka waras sewaras-warasnya, di 2024 mereka akan kalah lagi.
Kenapa? Karena PDIP sekarang mempunyai orang-orang yang memang maknyos. Otaknya pinter, pinter ngomong, pinter praktek. Jadi kalau misalkan nanti 2024 PDIP menang telak, mudah-mudahan bisa di atas 50% atau di atas 60%. Dan saya kira rakyat Indonesia harus coba ke arah sana. Supaya nanti kabinet tidak gotong royong maksudnya. Supaya terjadi percepatan pemikiran, percepatan omongan, percepatan perbuatan. Ya PDIP harus menang telak. Kenapa bisa menang telak? Karena punya calon-calon pemimpin yang otaknya bagus, yang ngomongnya bagus, yang kerjanya bagus. Siapa saja? Jokowi. Bisa jadi Jokowi 3 periode, bro. Kalau enggak Jokowi, bisa Ahok. Kalau enggak Ahok, bisa Ganjar Pranowo. Kalau enggak Ganjar Pranowo, bisa Risma hari ini. Kalau enggak Risma hari ini, ya bisa saja Ridwan Kamil gabung ke PDIP, siapa yang tahu, bro. Karena PDIP kekuatan yang sangat besar. Nasionalisme sejati, itu PDIP. Orang yang tahu Pancasila, UUD 1945, kebinekaan, merah putih, itu PDIP. Karena PDIP ini partainya keluarga Soekarno. Soekarno lah yang menciptakan Pancasila. Dan cuma Soekarno dan keluarga Soekarno yang ngerti apa itu Pancasila. Ya, Bu. Bapak-bapak hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, jadi jelas. Rasa ketakutan dari partai-partai lain membuat mereka harus mencoba melakukan tipu muslihat, meninggikan rating Anies Baswedan, meninggikan rating AHY, meninggikan rating Prabowo di tengah kondisi suasana perpolitikan yang tidak begitu bagus bagi AHY, yang tidak begitu bagus dari Prabowo, yang tidak begitu bagus dari Anies Baswedan. Mereka mencoba, bro, melakukan gambling, kejutan-kejutan. Ya seperti orang yang udah mau mati, bro, kan dikejutkan gitu loh, supaya jantungnya bisa hidup lagi. Jadi AHY, Anies Baswedan, terus Prabowo ini seperti orang yang mau mati terus dikejutkan gitu. Duk, supaya jantungnya berdebar-debar. Kenapa? Ngeri, bro. PDIP adalah kekuatan yang sangat besar dan akan menjadi terbesar di 2024 dengan calon presiden yang sangat lengkap. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.